Hi everyone, welcome back to my YouTube channel dengan Lady di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini karena berbagi itu indah. Teman-teman, ini yang mau kerja ke Singapura, yang mau jadi kerja TKW ke Singapura, biasanya kita itu proses lewat agensi yang ada di kota kita masing-masing. Tapi mungkin kalian juga pernah dengar ada yang prosesnya itu lewat Batam. Jadi saya mau cerita, sebelum saya bercerita. Jadi saya mau cerita pengalaman saya dulu, terus saya akan saya bukan ambil kesimpulan sih, tapi ya saya mau berbagi lah. Jadi waktu itu saya sama teman-teman itu proses dari Manado, dan kami proses lewat agensi Manado, dan dari Manado itu kami kan akan kirim di Malang. Di Malang itu kami masuk BLK dan belajarlah di sana. Ketika kami sedang mengurus surat, kami ketemu sama satu orang, dan satu orang itu mengajak kami untuk proses lewat Batam. Ya, dia bilang kalau proses lewat Batam itu resmi, dapat uang jajan, terus prosesnya cepat. Sedangkan dari agensi yang dari kota kami itu mengatakan bahwa proses yang dari Batam itu tidak resmi alias ilegal. Ya, karena kami baru awal-awal, saya dan teman-teman saya itu masih awal-awal, jadi kami percaya sama agensi yang dari kota kami. Karena kami tidak mau masuk kerja ke Singapura itu dengan ilegal, karena resikonya besar. Dan setelah proses berjalan, teman-teman, setelah saya di Singapura, saya cari tahu, ternyata ya sama saja seperti itu. Jadi waktu saya masuk di PT, jadi muncullah sebuah pertanyaan. Jadi lewat PT itu resmi, terus lewat Batam itu resmi juga, berarti ya kedua-duanya resmi dan tidak ada yang namanya ilegal. Karena kalau mau masuk ke Singapura, mau kerja itu kita harus buat work permit, kita harus pergi ke MOM, data kita harus masuk ke MOM. Kalau data kita itu tidak ada, kita tidak ada work permit, kita itu tidak bisa kerja ke Singapura. Jadi seperti itu. Ya mungkin mungkin agensi kami yang di Manado itu mungkin saya juga tidak tahu dia punya pertimbangan apa sampai dia bisa mengatakan bahwa yang dari Batam itu tidak resmi. Jadi yang dari Batam itu juga resmi, bukan tidak resmi. Mungkin ada yang ilegal ya, tapi saya juga kurang tahu karena selama saya di sini, 2 tahun saya di sini, saya tidak pernah mendengar yang tentang ilegal. Mungkin salah satu yang ilegal itu yang saya pernah cerita, teman saya masuk ke Singapura dengan data orang lain atau dengan data palsu, itu sudah ilegal. Jadi berapa lama proses di PT? Jadi kami itu proses di PT itu yang sebenarnya Singapura itu cuma makan waktu 1 bulan, itu makan waktu sampai 4 bulan. Itu saya. Ada beberapa teman saya, ada yang prosesnya sampai 1 tahun. Kenapa demikian? Ya karena ada konflik di PT, dan mohon maaf saya tidak bisa cerita ini. Karena kalau kalian nanti cari tahu, kalian bisa tahu dan kasihan nama PT-nya. Jadi pokoknya ada konflik sampai akhirnya ada satu daerah, anak-anak dari satu daerah, saya dari Manado, kami anak-anak dari Manado itu tidak diberangkatkan. Kayak begitu, bukan tidak diberangkatkan, tapi ditunda keberangkatannya, dibuat prosesnya begitu lama, sampai kami diminta uang jaminan 15 juta. Dan menurut saya itu sudah tidak benar. Ya, waktu saya ada di posisi itu, saya melaporkan ke BP2TKI dulu, namanya BP2TKI, sekarang BP2NTKI kalau tidak salah. Kalau tidak salah, mohon maaf kalau saya salah. Ya, tapi pada akhirnya kami semua berangkat dengan proses yang begitu lama. Ya, jadi kalau mau ditanya soal legal atau ilegal, dua-duanya legal. Dan kalau mau berangkat lebih cepat, ya kalian bisa pilih lewat Batam. Ini bagi saya, karena saya melihat sendiri ada teman-teman saya yang prosesnya lewat Batam itu berangkatnya lebih cepat. Ada yang cuma 2 minggu sudah berangkat, ada yang 1 minggu sudah berangkat. Kalau lewat PT untung-untungan bisa berangkat cepat. Ada juga kok yang kalau lewat PT itu yang di luar Batam lah, istilahnya di luar Batam, itu berangkatnya juga ada yang cepat. Ya tergantung dari PT itu sendiri, Terus gajinya bagaimana Kak? Gajinya bagaimana kalau lewat PT sama lewat Batam, gajinya apakah lebih besar gaji kalau proses lewat Batam atau lebih besar gaji lewat PT? Jawabannya adalah tergantung interview kalian, tergantung agensi yang hari ini menawarkan gaji kalian, seperti itu. Jadi kalau untuk gaji awal yang masih fresh, yang baru pertama kali kerja sampai hari ini Oktober 2021 ini, itu gaji basic salary-nya itu $550. Terus
ada 4 hari minggu, itu 4 off day, 4 tanggal merah, itu dihitung lembur. Jadi 550 ditambah dengan 4 hari libur itu. Bagaimana cara hitungnya? Jadi dari 550 itu untuk 26 hari kerja dan 4 hari libur. Jadi 550 dibagi dengan 26 nanti dapat sekitar $21. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak libur selama 4 minggu, jadi 21 itu kali 4 ditambah gaji basic kita yang 550. Itu pokoknya sekitar 623 lah. Itu yang masih fresh. Tapi kalau untuk yang sudah X itu gajinya bisa lebih besar. Sekali lagi gajinya bisa lebih besar tergantung agensi yang kalian masuk. Ada agensi yang sekalipun X tapi gajinya kecil, ada agensi yang sekalipun masih baru pertama kali masuk gajinya itu jauh lebih besar. Ya, jadi kalau dengan yang proses Batam bagaimana Kak? Ya jawabannya sama saja kayak begitu. Jadi semuanya itu tergantung agensi. Jadi kalau misalnya kalian mau kerja ke Singapura terus ada yang iming-imingi, oh gaji di Batam lebih besar, di PT lebih besar. Ya, saya kasih tahu di sini gajinya itu sebenarnya tergantung negosiasi. Jangan terlalu cepat percaya melihat oh ini gajinya lebih besar, ini gajinya kecil. Karena gaji yang besar juga resikonya juga besar. Maksudnya apa? Biasanya dapat rumah itu bangla pokoknya rumahnya besar lah seperti itu. Ada yang sampai kerjakan bersih-bersih kebun kayak begitu. Ada yang dapat rumah 3 lantai. Bayangkan satu orang harus kerja rumah 3 lantai. Dan orang-orang di sini kalau soal kebersihan freaknya itu minta ampun. Jadi makanya ya gaji besar resikonya besar, gaji standar ya resikonya juga standar kayak begitu. Tapi tidak ada pekerjaan yang tidak ada resiko, semuanya ada resikonya. Oke? Jadi buat teman-teman ya, saya sudah sharing, terserah dari kalian mau pilih proses lewat mana, tapi dua-duanya itu legal, tidak ada yang ilegal. Ilegal itu kalau kalian sudah mulai memalsukan data. Dan saran saya, kalau mulai ada pemalsuan data lebih baik tidak usah, karena nanti yang susah kalian sendiri. Atau kalian masuk ke negara lain itu sudah tidak bisa, karena data di paspor itu ilegal dan susah kalau kalian misalnya ingin kerja ke Australia, ingin pergi ke Kanada dan lain sebagainya. Jadi lebih baik kalau mau kerja ke luar negeri itu datanya tidak boleh dipalsukan. Oke? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini karena berbagi itu indah. Thank you for watching. Bye bye.